Yo 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 yo. Syutera podcast. Nah, ekstra gitu ekstra gitu openingnya. Baru divaksin. Baru divaksin. Itu kudu nama leles. Enggak boleh. Enggak boleh. Tetap. Harus adaptif. Asal jika iya nah Iron Maiden gitu. Itu kan iya Ucup Dickinson. Mantap. Ya gimana guys? Gimana Studio Wangkong? Studio Wangkong. Balik lagi kita di Studio Wangkong Atau Wangkong Studios. Wangkong Studios bisa karena kita bakal ngebahas internasional ya sekarang ya. Jadi Wangkong Terutama Studios. Wangkong Jadi Wangkong Studios, oke. Iya. Bukan sinematik tapi Bukan Cinematic Universe. channel kamera nah. Gimana? Mau ada yang beliin? Boleh banget gitu nanti jadi semakin banyak kita dapat. Ya sih welcome aja. Nah, gini nih, gue tuh ada keresahan gitu ya. Oke, Keresahan. jadi sekarang giliran lu nih keresahannya nih. Enggak, saksi gue sebenarnya yang resah tuh Presiden La Liga, Javier Tebas. Javier Tebas. Yang kemarin itu bukan? Main mana? Itu loh. Dagang GU. Bukan. Siapa itu? Tuan muda masalah Nah, tuan itu muda. masalah tuan muda Kylian Mbappe. Oke, oh iya kemarin Ya kan? sempat bahas Ya, ya. sempat bahas sedikit. Cuman ya mungkin bisa kita bahas lebih lanjut kali ya di sini ya. Jadi Wangkong kita kali ini nih. Kita buka aja. Edisi 6. Edisi Edisi 6. Jadi kalau misalnya tadi dari Bung Arya soal protesnya Javier Tebas ya untuk Kylian Mbappe. Ini memang bisa disangkut pautkan dengan masalah financial fair play ya sebenarnya FFP atau FFP. Teman-teman pasti tahu lah. Udah ini ya mungkin tapi ada yang ini ya mungkin pasti ada aja sih sebenarnya yang belum ngerti nih teman-teman nih pasti nih. Oke. Kira-kira FFP tuh apa ya gitu maksudnya? Ya, apa sih Dirancang gitu? buat apa gitu? Oke. Jadi FFP tadi financial fair play itu sih sebenarnya dirancang oleh ex presiden UEFA Michel Platini. Itu Timnas Prancis ya, legenda Prancis ya. Legendanya Prancis itu pada tahun 2009 dibuatnya dan baru diimplementasikan tuh pada musim 2011-2012. Triggernya itu karena Manchester City di take over oleh grupnya Sheikh Mansur. Sebelum itu yang orang Thailand ya? Ya, Taksin Shinawatra. PM-nya lain Kosin Hatarai Data ya. Lain Kosin. Kosin saya. Kiper Persib. Sinta Wecai mundur. Nggak, balik lagi. Intinya kan Manchester City itu sekali lagi ya di take over oleh grupnya Sheikh Mansur gitu. Dari musim 2009 sampai musim 2011 ya, berarti 3 musiman lah ya. Manchester City itu defisit terus, rugi terus. Sampai paling parah kerugiannya mencapai 190 juta euro. Banyak. Minus 190 juta euro. Dan banyak. Kenapa Can bangkrutnya kan? Nah, kenapa nggak bangkrut? Karena Sheikh Mansur selaku owner itu nginjek dana. Boleh gitu ya? Boleh kan, belum ada FFP dulu mah. Makanya dibuat FFP. Itu jadi pernah baca juga. Kalau misalnya nggak ada FFP tuh berarti langsung bangkrut ya? Iya. Langsung bangkrut dan take over oleh Sheikh Mansur aja nggak akan kejadian. Iya. Soalnya emang pernah baca juga tuh latar belakang kenapa Michel Platini ini gue bikin nih FFP nih. Soalnya setelah di riset beberapa tahun sebelum 2009 tuh. Itu ada lebih dari 600 klub yang terdaftar di UEFA nih ya, mengalami kerugian. 600 mah tuh kabeh, Pak. Ya mata. Kabeh berarti. Dan ya itu tadi hanya mengandalkan injeksi dari si ownernya, jika Sheikh Mansur ke City. Pada tahu nggak Sheikh Mansur itu siapa? Ya, Sheikh Mansur nya sih. Pada tahu nggak? Google aja lah. Google aja lah. Jadi ya betul tadi poin dari Bung Elmi bagus juga ya. Memang FFP itu dibuat selain tadi triggernya take over Manchester City. Intinya kalau misalnya dirangkum dalam satu kalimat ya. Intinya mah untuk meningkatkan kesehatan keuangan klub-klub Eropa. Intinya mah gitu. Soalnya kalau bicara secara detail, gua udah nyoba download nih si aturan FFP. Download di mana lah kalau di torrent. Iya, emang nih internet download manager tuh ya. Seru. Enggak.
Downloadnya di website UEFA bisa Oh, di-download. legal ya. Legal. Oh, mana cawe. Ya, teman-teman kalau misalnya penasaran masih merasa kurang dengan pembahasan kita, silahkan aja gitu. Kita di sini justru pengen pengen diskusinya tuh seminimal mungkin nyentuh-nyentuh bahasa-bahasa legal, bahasa-bahasa akuntansi gitu loh. Udah orangnya teu ngarti bahasa gitu. Iya, orang pas download maca anjir isuk deui. Orang lulusan ekonomi tapi udah ngerti. Jadi atau ya, tapi kalau tadi ya secara balik lagi secara satu kalimat dirangkum dalam satu kalimat itu untuk meningkatkan kesehatan keuangan klub-klub Eropa ya gitu. Maksudnya kesehatan di sini tuh dalam artian bisnisnya si klubnya sendiri betul. Atau bisa dibilang kayak neraca keuangan klub itu nggak boleh membukukan loss, kerugian atau defisit senilai akumulasi senilai 30 juta euro. Akumulasi berarti dari misalnya tahun pertama 10, tahun kedua 10, 3 10 kena tuh. Taya gitu, kena. Jadi akumulasi dalam 3 musim itu nggak boleh membukukan kerugian sebanyak 30 juta euro tanpa logor dan tanpa sekali lagi bantuan atau injek dana dari owner ya tadi ya. Iya. Ya, logor keneh atuh. Logor juga cangcut atau logor. Lubang banyak. Iya, loophole gitu ya. Loophole. Jadi kalau bisa gua bilang banyak financial fair play itu bullshit anjir. Bohong. Didengar gitu tadi asa gampang, jadi akalan iya kan gitu sekilas aja kita udah berasumsi banyak tadi dari Bung Arya ya, kelonggaran banyak poin-poin yang bisa diakalin gitu kan. Dan sekarang kalau bicara utamanya kan FFP itu untuk mencegah klub-klub baru, klub-klub kaya baru, new money club, OKB lah gitu menjual mamanya. Tapi pada kenyataannya sekarang Manchester City udah juara Premier League 3 kali. Iya, PSG secara hegemoninya di Prancis begitu luar biasanya gitu kan. Betul. Sampai misalnya pemain-pemain bintangnya dibu gitu. Iya, maksudnya ya bisa teman-teman tahu lah gitu kan pembeliannya edan-edan gitu kan dua klub ini gitu. Nah, ngomongin tadi ngakalin, loophole, studi kasus yang paling tepat menurut gua memang Manchester City sih. Paling Kenapa jago. sih? Jago, anjir, ini tuh Manchester City tuh jago pisan dalam ngakalan untuk orang Sunda mah. Asli. Karena Manchester City itu sebenarnya dihukum oleh UEFA atas financial fair play ini pada musim 2013-2014. Karena tadi membukukan kerugian yang 190 juta itu 190 juta euro gitu. Sanksinya waktu itu ya ada pertama didenda pasti. Ya. Dendanya 16 juta euro. Eta teh setelah dikurangan tadi nama 49 juta euro. Nah, bisa dikurangin. Banding. Benar. Yang kedua, wage bill, gaji ya. Itu nggak boleh nambah selama 2 musim berturut-turut. Yang ketiga, transfer net nggak boleh lebih dari minus 40 juta euro. Net kan beli pemain jual sama jualannya. Pembelian kurangin penjualan berapa itu netnya. Itu netnya nggak boleh lebih dari 40 juta euro. Sama yang terakhir itu squad reduction. Jadi netnya tuh berarti minus ya? Minus, nggak boleh minus. Nggak boleh 40 juta. Nggak boleh minus dari 40 juta euro. Oke. Jadi misalnya beli pemain 240 juta, berarti ngejual pemainnya kudu 200 jutaan. Gitu. Lanjut tadi gimana lagi? Yang terakhir squad reduction di kompetisi Eropa. Kan di kompetisi Eropa tuh 25 ya? 25 biasanya kan teman-teman yang main FM ya pasti tahu. Pastilah. Pasti. Itu City karena dihukum di musim 2013-2014 tersebut jadi cuman bisa mendaftarkan 21 pemain waktu itu. Jadi minus 4 ya. Minus 4 ya kayak yang mana sebenarnya mah harusnya nggak boleh main ya? Harusnya nggak boleh main. Nah, nanti kita bicara ya soal nggak boleh main. Nah, tadi ngakalinnya teh Manchester City dari situ dari pertama kena FFP di musim 2013-2014 sampai sekarang teh edan pisan gitu. Ini yang mau gua bahas sih sebenarnya. Itu ngetrik ya nih. Asli itu kayak kayak sulap tangan, sleight of hand. Bahasanya sleight of hand. Kalem sleight of hand atau limbat. Sleight of hand, limbat mah debus aja. Itu kan. Ini rules, ini tetap
bro. Gue ini gini, apa namanya, narik bus di tanjakan pakai gigi. Eta mah debus. Eta mah muter debus. Non deal with the devil. Beda, sleight of hand mah sulap jarak dekat gitu. Oh, dan banyak tipu muslihat lah. Iya, tipu gitu. muslihat pakai tangan biasanya gitu kan. Bang Dedi. Nyamerinnya teh geus lila oge si eta kan teh sulap aja ya mah podcast. Orang lebih luan sih etanya. Bener. Oke, ke loophole tadi lu. Ngakalin. Cara Manchester City ngakalin financial fair play. Yang pertama itu ada di masalah wage bill sih ya. Wage bill. Gimana caranya? Wage bill teh gaji ya. Gaji tidak hanya gaji pemain tapi yang gaji staff. Iya. Gaji keseluruhan yang harus dibayar oleh klub, staf pelatih, pegawai kantin, OB, KB ya nya ngomong. Nah itu caranya Manchester City teh ngakalinnya itu dengan konsep outsourcing. Jadi Manchester City itu bukan Manchester City-nya deng, Sheikh Mansur itu punya eksternal grup namanya City Football Group. Itu masih dia juga yang pegang kan? Dia si eta deui komo di Timur Tengah makan boga bapana berarti si eta anakna ke jadi direktur naona gitu kan. Ya sama aja kayak di Indonesia lah, nepotisme gitu kan. Ordal. Jadi tapi ini make ngaran si Sheikh Mansur atau make ngaran pembantuna? Eta karek di Indonesia. Ini mah memang tercatat mungkin anaknya gitu ya. Oh, anaknya ya, biar enggak ini ya. Ya, City Football Group nih ya. City Football Group teh dalam kesempatan yang sama sampai terakhir gua cek mah itu memiliki selain Manchester City ya. Itu Melbourne City di A-League Australia. Terus udah gitu New York FC ya yang David Villa gini. Oh, dulu ya David Villa di sana di ya. MLS, bukan New York Red Bull kan ada lagi kan New York FC. Sama juga klub J League Yokohama F Marinos. Nah, balik lagi ke outsourcing ya. Jadi pas 2013, pas City kena sanksi, jumlah stafnya City itu 449. 449. Geus kaasup OB. Udah semuanya. Ini namanya 449 mah pasti semua. Siap. KB. Tukang sebor. Tukang sebor taman, lawn mower tah tukang jukut kan. Tukang ieu jok ngebersihan jok aya teh. Kita kasusnya OB. Oh iya benar. 449 ya stafnya teh 2013 ya City. 2013 ya. Setelah kena sanksi pada tahun 2016 stafnya City itu berkurang yang tercatat. Jadi cuma 320. Jadi 110 dikemanakan ya? 129 ya. Ya sepertiganya lah. Iya, itu sepertiganya. Nah, PHK. Bukan. Itu tadi dilempar ke outsource City Football Group. Oh kan gini ya, tadi berarti gini ya. Berarti kan yang dipermasalahkan oleh FFP ini adalah wage bill-nya ya. Gaji. Masalah gaji. Sedangkan di sini gajinya City numpuk. Jadi ke biaya lain-lain atau. Nah iya gitu kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya tadi 129 staff teh di outsource nih ke City Football Group. Otomatis kan yang menanggung gaji, tunjangan segala macam staff tersebut teh jadi City Football Group bukan Manchester City lagi kan. Nah, otomatis wage bill-nya Manchester City berkurang. Iya kayak gitu kan. Tapi ini dasar goblok, dasar licik, dasar pinter gitu. Salut sih. City tadi yang Bung Arya bilang memasukkan biaya outsource itu karena outsourcing kan harusnya menimbulkan biaya juga kan. Betul, pasti. Tadi dari gaji itu ditransfer ke kalau secara pembukuan akuntansi mah biaya lain-lain, other expenses. Iya, itu maksud gua. Iya gitu, memang gitu. Jadi other expenses-nya Manchester City sampai 85 juta biaya lain-lain. Biaya lain-lain teh jangan 85 Jadi sebenarnya juta. sama aja. Cuman 85 jutanya dari gaji, pembukuan akuntansinya. Ya, dipindahin ke biaya lain-lain. Jadi kudu nama biaya lain-lain tangan 2 juta. Iya kan harusnya gitu kan, umumnya ya. Umumnya paling kecil. Iya, dan paling terakhir gitu kan. Biasanya mau di dia mah biaya lain teh
Ormas. Nah, Japrem. Ya, benar. Parkir. Tapi kan pasti secara persentase dari pengeluaran suatu perusahaan kan paling kecil lah harusnya biaya lain. Betul. Karena yang lainnya pengeluaran lain apalagi gaji yang termasuk overhead tuh kan tercatat dengan baik, punya posnya masing-masing gitu. Betul. Nah, secara akuntansi mah pasti harusnya kayak gitu. Iya. Tapi sama City diakalin teh dengan tadi udah mana ditransfer sebagian tadi berapa sepertiganya sepertiga staffnya ke outsource. Nah dibayarnya pakai itu juga biaya dibayar gajinya tadi dan tunjangan segala macam oleh outsource. Nah biaya City membayar ya kan pasti ada tadi sekali lagi ada biaya tagihan dari outsource-nya itu secara jasa itu dimasukkannya ke biaya lain-lain. Tapi gini sekarang mah ngomongnya pragmatis ya, sekali lagi kita di Shutoda Podcast ya di Wangkong mah nggak ngomong benar salahnya. Iya, nggak ada benar salah. Ini kalau bicara salah nggak boleh ya gimana kalian itu mah terserah aja gitu. Mau nanggapinnya gimana, cuman kita gamblangin aja nih. Iya, menjabarkan. Tapi buat gua mah ya keren gitu. Jadi kalau benar atau salah keren kata gua mah. Ya as a business ini pinter karena buktinya di musim dari tahun 2014 sampai tahun 2016 wage bill-nya Manchester City itu 50% dari turnover. Jadi sehat 50% dari turnover teh. Jadi misal wage bill-nya katakan 100 juta gitu ya. Gaji teh 100 juta. Ya, gajinya tagihan gajinya 100 juta. Pemasukan 200 juta. Berarti kan itu turnovernya 50% kan gitu kan. Gitu. Jadi kalau super sehat dong. Sangat sehat Manchester City. Iya, super sehat dong. Gila kan gitu. Gila. Bicara tadi itu poin pertama ya, tadi masalah outsourcing, masalah penamaan dalam laporan akuntansi ya, yang ada impact-nya langsung dengan wage bill. Yang kedua, itu kan bicara lebih ke pengeluaran ya. Nah, ini tadi gimana poin sih? Pertama. Gue pengen tahu nih, klub-klub gede gini tuh dapat duitnya gimana sih? Oke. Nah, ini masuk ke poin kedua tentang commercial income. Jadi klub sepak bola dimanapun ya, nggak hanya Manchester City gitu, dimanapun itu pemasukan paling besar ada 3, utamanya 3. Yang pertama hak siar, broadcasting right gitu ya. Yang kedua match day revenue. Match day revenue teh tiket, terus etanaon jajanan-jajanan cangcimen. Mun di Stadion Siliwangi cangcimen ya bener. Cangcimen mijon cangcimen. Kacang kuaci permen. Oh ya, kacang kuaci permen. Iya deh. Kurang. Kuaci. Ya itu tadi match day revenue ya, tadi tiket dan tadi jajanan-jajanan. Bahasa nama concession. Oke. Konsesi. Tapi gitu. memang kalau misalnya di mana gue pernah lihat tuh YouTube ini orang gitu. Dia tuh tiap ada match sepak bola tuh datang terus belinya yang VIP yang eksklusif. Jadi dia udah dapat, ada yang dapat minum, ada dapat apa. Nah, memang ada beberapa klub yang misalnya udah all in, dapat minum segala macam, ada yang bayar lagi. Itu nunggu ngaliwat gitu. Nggak, mau eta mah Siliwangi, Pak. Ngaliwat maneh kudu half time, maneh kudu keluar heula ka kantin. Oh, kantin. Ada bir segala macam gitu. Tapi wah, itu mah fish and chip. Ya, Manchester City mah fish and chip. Atau itu malah tukang gehu. Malah mata keluarga gitu mah. Gitu. Dan yang terakhir tadi sekali lagi sorry ini kita agak heureuy ya. Kan wangkong. Bebas aja. Jadi pertama tadi ada hak siar, kedua match day revenue ya yang tadi kita udah bahas, yang terakhir commercial income. Bicara ngakalin, dua hal pertama ini lebih susah diakalinnya. Apalagi kayak gini, hak siar ya. Hak siar itu kan dibagikan oleh Premier League-nya langsung dan berada dalam pengawasan UEFA. Jadi nggak mungkin lah dilicikin ini mah gitu, diakalin nggak mungkin lah gitu ya. Apalagi kalau IPL itu didistribusikannya rata. Nah, masih bisa? Hak siar nggak bisa ya? Nggak bisa. Match day revenue ini juga lebih bisa diakalin dari hak siar, tapi masih susah karena kayak tiket mah bisa ketahuan yang hadir berapa di VIP, berapa di samping, berapa ya kan, berapa di tribun barat gitu kan, itu bisa dikaliin berapa harga tiketnya itu dikaliin, jadi lebih susah. Kalau di audit ini gampang lah ya. Kalau di audit susah diakalin. Ya maksudnya lebih gampang di audit. Kalau misalnya kayak di Indonesia kayak dahsyat tuh penonton bayaran.
Enggak, beda. Enggak lah. Gimana? Enggak, tuh itu mah nggak tahu ya kalau ya gimana ya. Tapi kan bisa dilihat kalau misalnya pasti ada lah pengawas yang datang ke stadion. Iya. Mana jalan mana areuh kieu. Kan nggak mungkin gitu yang datang cuma 100 tapi pemasukan misal 3 juta euro udah nggak mungkin gitu. Itu maksud gua susah teh gitu. Nah, poin ketiga ini commercial income. Ini yang lebih atau bukan lebih paling gampang diakalin. Karena kan commercial income mah jatuhnya deal bisnis. Iya betul. Dan tertutup antar klub dan perusahaan yang mau jadi sponsor kan. Undisclosed pasti kan. Iya, gitu kan. Jadi tidak terbuka gitu. Pokoknya disampaikan nanti di ujungnya berapa. Open to negotiation gitu. Bisa berapa aja. Iya. Nah, Manchester City. Ini kita masih ngomongin Manchester City kan ya, studi kasusnya ya. Manchester City itu ada kasus yang menurut gua mah kasus ya. Dengan masalah sponsorship Etihad. Masalah sponsorship dengan Etihad. Utamanya selain Etihad kan teman-teman tahu ya sponsor kitnya Manchester City ya. Tapi juga penamaan name right stadion gitu-gitu kan. Name right dari stadion dan komplek latihannya gitu. Sama komplek latihan. Komplek latihannya. Jadi kan kalau nama aslinya mah Stadion Manchester City of Manchester kan? Ya, City of Manchester. Terus udah gitu komplek latihannya gua nggak tahu bahkan nama aslinya apa kan. Kalau Arsenal mah Cobham, Liverpool Melwood, United Carrington gitu ya. Kalau Manchester City nggak tahu. Tapi setelah menaikkan kerjasama sponsorship dengan Etihad, itu komplek latihan jadi namanya Etihad Campus. Stadionnya juga yang lebih kita kenal ya namanya gitu, Etihad Stadium gitu kan. Nah ini gobloknya ya sekali lagi ya, gobloknya Manchester City adalah deal dengan Etihad ini teh akal-akalan. Karena yang sama-sama kita tahu biar ada pemasukan lagi ujung-ujungnya. Untuk boosting pemasukan, karena kan sama-sama kita tahu Etihad itu flight carrier ya, maskapai utamanya Abu Dhabi. Kok Abu Dhabi? Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab. Yang mana jadi negara asal Sheikh Mansur kan gitu. Istilahnya mah Etihad teh itu BUMN namanya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Juga Garuda menurut Garuda ya betul. Flight carrier-nya Indonesia Garuda. Nah, jadi ini teh dalam prakteknya ya, gamblangnya Manchester City yang dimiliki Sheikh Mansur dan Etihad yang mungkin tadinya sekali lagi bicara nepotisme negeri model monarki absolut kayak Arab ya, Uni Emirat Arab, ini teh pastikan Etihad juga dikontrolnya teh oleh keluarga-keluarganya kene. Pasti sih kalau kayak gitu pasti itu satu ya. Itu mah kecurigaan umum ya, kecurigaan publik umum, dan memang dibuktikan dari nilai sponsorshipnya nih. Ini yang mau gua bahas. Penamaan dan juga jadi sponsor kita di. Total jumlahnya sponsorship dengan Manchester City itu 400 juta euro. Dalam waktu 400 juta euro dalam kurun waktu 10 tahun. Tadi 400 juta euro teh hanya penamaan stadion. 400 juta euro. Iya, 400 juta euro. Sementara sebelum Manchester City yang ngejual hak nama dari stadion itu kan Arsenal, Emirates Stadium. Emirates Stadium. Munchen. Ya, Allianz Arena gitu kan. Banyak sebenarnya. Spotify sekarang ya di Barcelona. Camp Nou ya. Nah, Arsenal itu waktu menjual nama stadiumnya ke Emirates ya. Itu nilainya cuma 2,8 juta euro. 2,8. 400 juta euro. Tidak bisa persenan. 2,8 mah. Jadi ini teh sponsorship ini teh udah mana dilakukan antar dua pihak yang sebenarnya punya relasi. Intinya mah relasi kuat ya, relasi keluarga, dan intinya mah untuk menambah pemasukannya Manchester City. Iya, nge-boosting ya. Iya. Arsene Wenger pernah bilang bahwa itu mah finansial doping atuh. Kan sebagai the professor kan lulusan ekonomi kan. Arsene Wenger. Jadi Arsene Wenger tuh waktu dulu udah teriak-teriak, ini ada yang salah dengan deal sponsorshipnya Manchester City dengan Etihad. Ya karena mungkin gini ya, kalau misalnya klub-klub lama tuh
dibilang doping tuh karena apa namanya? Kalau klub instan. Lama instan. Kalau klub lama mah organik ya, ada penuh pertumbuhan gitu ya. Kalau Manchester City kan instan dari 2009 dibeli Sheikh Mansur, sekarang jadi raksasa gitu. Prosesnya itu nggak nyampe 10 tahun ya? Nggak nyampe 10 tahun, itu gitu. Makanya bahwa FFP tadi balik ke poin awal ya. Mudah diakalin, banyak kelonggaran-kelonggaran, ya memang betul. Buktinya Manchester City dari waktu sebelum di take over mah gak dianggap ku Manchester United ya kan sebagai rival teh kan, padahal sekota. Sekarang udah juara Premier League 3 kali. MU nawe geus ira teuy. Gitu. Ya ini nggak lepas gitu dari tadi akal-akal bulusnya Manchester City, ngurangin pengeluaran, menambah pemasukan kan intinya gitu. Iya, walaupun pemasukannya sendiri juga dari fiktif. Sebenarnya mah fiktif. Fiktif. Iya, tadi pengeluaran diakalin, pembukuan dan caranya gitu ya. Pemasukan juga diakalin. Gimana caranya? Karena kalau dari segi tadi ya, Haksiar sama Matchday revenue nggak akan bisa nutupin si... Nggak akan nyampe berapa ratus juta. Iya, nggak mungkin. Paling tiket berapa aja di Inggris? Iya, jadi itu gilanya Manchester City dan bahkan ya masih di poin tadi commercial income ya. Thanks to deal dengan Etihad itu, sekarang tuh Manchester City menduduki peringkat kedua dari peringkat kedua perihal pemasukan dari komersial, dari sektor komersial. Dan satu siapa tuh peringkat satu? Manchester United. Masih itu dari dulu ya itu. Ya, ada memang global presence ya Manchester. Sekali lagi tadi komersial sih. Ya, dan komersial. Komersial banget kan Manchester United. Ya, kayak Manchester United jangan Manchester United wae lah ya. Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen. Itu kan memang secara global dikenal gitu. Betul. oleh hampir penduduk di semua negara gitu ya. Pasti ada pendukungnya. City di Manchester wae sabaraha persena gitu mendukung City. Tapi kan dulu Robin Howe mau masuk Manchester ganti Manchester United kan? Iya, salah. Saya baru tahu dikira teh cenah agen orang ngomong kamu ditransfer ke Manchester, oke, main buat Sir Alex buat Manchester United, pas datang nah warna biru. Iya. Segitunya kan gitu kan. Iya. Kalau tanpa akal bulus dari Sheikh Mansur, terus siapa GM-nya teh mantan Barcelona ada Ferran Soriano, itu ya City nggak akan bisa kayak sekarang sebenarnya gitu. Anggapnya miskin dan ya kalaupun misal maksudnya ada take over, ada apapun, itu butuh proses gitu untuk mencapai ke level Manchester City sekarang teh gitu. Ini kan dipercepat proses tersebut bahkan tergolong instan ya kalau bisa gua bilang instan banget. Untung belum juara Champions League. Kalau udah kalau dalam kurun waktu ini menjuarai Champions League makin aja bullshit kan FFP teh gitu. Ya tapi kan emang harusnya juga City nggak masuk Champions League. Tahu nggak marahnya? Nah, kenapa? Kan tahun 2020 teh sebenarnya UEFA teh menjatuhkan sanksi ke City nggak boleh tampil di Champions League. Itu karena FFP juga sebenarnya. Jadi karena tahun 2019-2018 gitu ya ada media dari Jerman sana berhasil ngebongkar tuh. Oke. Yang tadi itu komersial pemalsuan, bukan pemalsuan ya, maksudnya ada main di komersial income. Oh, ketahuan itu teh. Itu ketahuan 2000 itu komersial income tahun 2014 sampai 2016 tuh dibongkar sama media Jerman sana. Apa namanya? Der Spiegel atau apa kalau salah itu. Dia itu ternyata kebongkar dan baru diangkat itu tahun 2018-2019 oleh UEFA teh. Oleh si Der Spiegel. Dan baru diusut oleh UEFA itu dari tahun segitu sampai dan akhirnya dijatuhkan hukuman tahun 2020 itu bulan Februari itu nggak boleh tampil di 2 musim Champions League atau kompetisi Eropa lain lah. Nah, cuman setelah ya tahu lah Manchester City yang sebelumnya aja banding, apalagi ini nggak boleh tampil, nggak mau kalah dong mereka nyewa lah pengacara siapa lah itu pengacara ternama lah yang pasti di Inggris. Oke. Gitu supaya yang mereka lolos lah dari hukuman itu dan ternyata kebukti. Mungkin buat yang ngikutin, buat yang baca beritanya, akhirnya tahun 2020 pertengahan 2020 lah sanksinya dicabut tuh. Hingga akhirnya sanksi 10 juta euro
bayar wes 10 juta Iya, euro pada kan Kali. outsource. Biaya lain-lain. Gaya lain-lain. Dari mana bayar dari mana? City Group. Ente, mun bayar pengacara mah biaya legal, Pak. Iya, benar. Lain. Nah, tapi 10 juta. Enggak, itu fine Fine ya. 10 juta, denda 10 juta. Oh, denda. Iya. Denda 10 juta. Iya, Denda 10 juta dan ya akhirnya mereka masih bisa main. Ya udah sampai saat ini ya. sampai saat ini, dan itu yang membuktikan lah. Poin tadi FFP itu bullshit. Ya. Gue pikirnya gini ya. Ini tuh kan dia tuh investasi gede. Ya. Investasi gede banget gitu. Tapi ngapain maksudnya investasi kan pasti ujungnya mah biar buat ada keuntungan kan nih. Betul. Udah nggak mungkin tuh Sheikh Mansur pengen ini teh cuman buat buang-buang uang doang mah. Iya, betul. Ya, Secara intensi awal gitu. betul. Fundamentalnya pengambilan keputusan Sheikh Mansur pasti ke sana. Iya, dengan adanya FFP ini teh kan itu maksudnya Sebenarnya menguntungkan Pak investor kan. Maksudnya, harusnya menguntungkan investor kan. Iya. Betul. karena Nah, jadi klub nggak bergantung sama si investor itu. ya, ini yang dieksploitasi oleh keluarga Glazer di Manchester United. Oh, itu mah emang Murni bisnis teh itu Iya, gitu. Tadi pure itu mah. yang Bung Arya bilang, gua ngeluarin segini, gua bisa dapat sekian banyak gitu ya Manchester United gitu. Tadi kita udah bicara global presence-nya, klub yang sangat komersial di dunia gitu. Tapi kalau Sheikh Mansur mah bisa jadi faktor bisnis itu nomor sekian. Bisa jadi kalau menurut gua makan apa? Karena sebelum FFP, sampai sebelum FFP berarti let's say 2012 aja ya, tahun 2012. Sheikh Mansur dan keluarganya itu udah nginjek dana sebesar 1,2 miliar euro buat Manchester City. Tadi awal nalangin kayak gini defisit ditutupin. Ya. Jadi mereka mah mungkin memang tidak memikirkan keuntungan. Hobi itu badannya. hobi gitu. Ya hobi we eta matakna jelema beunghar. Iya, aneh gue mikir marketnya nggak segede yang lain. Ya kan? Iya pasti. Tapi ya maksudnya ya kalau balik lagi dari bisnis kan ya ada demand, ada supply gitu. Iya. Ini demandnya sedikit gitu, harus dilebarin terus gitu. Ya maka dari itu gue berasumsi bahwa Sheikh Mansur mah kalau enggak bisnis nomor sekian ya dia memang secara tadi ya untuk jadi keuntungan, bisnis ini jadi menguntungkan, dia udah memang dari awal setupnya long term. Oke. Tapi juga dia tahu bahwa dia harus tadi memberikan doping, ngemodalan deui lah gitu supaya bisnis ini berkembang. Iya, nyumponan. Jadi ibaratnya nyiapin buat tambalan-tambalan dulu nih. Iya, sama buat nanti tuh tahun-tahun ke depan mungkin anaknya, mungkin keturunan-keturunan kan karena tadi kan. Betul. Jika beli pom bensin, kurang membeli nu untung mah budak kurang gitu, kurang keburu paeh. Itu merenya. Ya gitu. Dan itulah kenapa Manchester City, PSG ngebet banget juara UCL. Karena itu kan bicara global presence teh, satu hal yang nggak bisa dibeli nggak bisa dibeli secara instan adalah adalah global presence, dan cara paling mudah yaitu jadi juara UCL gitu. Betul. Makanya kenapa mereka ngebet edan kan gitu buat juara UCL teh gitu, dua klub ini teh gitu. Dua klub. PSG. Wah, eta GG lo sih. Tuan muda Kylian Mbappe. Jangan bahas tuan muda dulu lah, yang kemarin sempat hot ya. Waktu zaman Neymar aja gitu kan. Beli 200 juta tuh. Ya 222 juta ingat di sana. Itu dikabarkan tuh yang dilaporkan ke itunya mah cuma 100. 100-nya lagi mah buat si Neymarnya. Oke. Oh, iya. Terus katanya rugi kan itu? Itu tuh rugi 100 juta kan? Iya. Ya masih kurang 100 juta. Diakalin juga itu teh. Kumaha kan? Beli merchandise itu fiktif. Kumaha jadi ada nyuruh orang membeli fiktif Ah. nih. Maksudnya tiba-tiba di dalam satu hari ada yang ngantri tuh di story PSG. Ngantri gede dengan pas dihitung terakhir pas closingan ya. Pemasukan toko nate. Anjir 100 juta. Oh, langsung buat nutupan tadi biaya transfer Neymar gitu. Biar nggak kena apa FFP. Karena hitungannya dapat pemasukan 100 juta. Nah, gitu. Anjir, gelo kan. Oh, jadi lamun PSG mah nggak karena eta nya juga dahsyat pembeli bayaran. Nah, tadi soal dahsyat lebih cocok ke PSG Benar, jadi aya jelema ngaliwat di sisi jalan. Mana? Ieu moal barang gratis tah kastor urang ya 1 juta gitu misalnya. Gila 100 juta, men. 100 juta. Ya tapi memang jealousy-nya memang mafianya gitu Iya, nya maksudnya. Maksudnya atuh toko sepak bola, toko merchandise bola mah
nyata juga toko fashion mahal gitu kan, mal bisa tuh sampai 100 juta mah. Iya. Tapi memang stok barangnya juga harus gimana tuh? Iya. Benar. Kalau misalnya 100 juta itu penjualan merchandise senilai 100 juta itu memang real terjadi ya, maksudnya organik terjadinya. Itu kan berarti klubnya harus siap-siap tadi stoknya gitu kan. Gitu. Karena demand tinggi, supply tadinya bicara supply demand gitu. Kalau ini mah ada bahan, memang mereka udah karena diakalin tehnya ya pembeli fiktif, mereka udah nyiapin juga dari barang-barangnya juga udah disiapin. Iya. Tapi memang bicara merchandise mah memang sebenarnya ya, walaupun tadi bicara ya merchandise juga sebenarnya sebagai pemasukan juga ya buat klub ya. Pemasukan utama juga ya. Ya, tapi masih nomor 4 lah kalau tadi kita bicara hak siar, matchday revenue sama commercial income, merchandise mungkin masih lebih minor gitu ya. Tapi besar sebenarnya. Memang besar gitu. Kayak Pogba itu betul. modal. Ya, Manchester United waktu beli Pogba 100 juta euro tuh langsung balik modal dalam kurun waktu 6 bulan. Tapi 6 bulan. Iya. Ini Neymar dalam waktu yang lebih singkat satu kali tutup toko. 100 juta gelo sih gitu. Memang ya tapi fiktif. Iya, fiktif mafia sih gitu ya teman. Jadi ya balik lagi ke poin kita lah gitu, bahwa FFP itu bullshit sebenarnya. Bohong, maksudnya diciptakan untuk diakalin. Iya gitu. Ya, pesan moralnya berarti kalau menurut gua sekarang masuk ke pesan moral nih. Kalau buat gua mah ya benar sih, uang nggak bisa ngasih kebahagiaan. Betul. Money cannot buy you happiness. Tapi uang bisa beli apapun. Money can buy you everything gitu kan. Termasuk ya, bener. sirik tetangga. MU pasti sirik lah, nggak mungkin nggak sirik. Iya pasti. Lihat aja kayak City kan, mau aman asal punya pengacara hebat, bayar pengacara hebat, akuntan yang hebat, aman udah. Ya, jadi pesan moral dari Bung Elmi mah sing beunghar we gitu kan. Sing loba duit we, aman. Gua tambahin nih, kaya, pinter ngakalin. Nah, itu dia. Sama adaptif. Iya, betul. Benar. Rules baru, oke. Gini cara mainnya. Ya, pelajari apa nih yang bisa diakalin gitu kan. Karena memang aturan itu dibuat untuk dilanggar. Bukan. Untuk diadaptasi. Oh iya. Itu tadi adaptasi. Iya, benar. Dilanggar mah di dianya di Indonesia. Nggak boleh manjat kan. Di sini masih cetak ini gitu. Di sana mah gila. Benar sih. Ya, gitu sih palingan ya buat Wangkong edisi 6 ini ya. Intinya bahwa FFP mah belum inilah sebenarnya belum menjadi solusi yang diharapkan ketika dulu dirancang dan dibuat gitu. Jadi ya sama-sama kita tahu, tadi gua udah mention ya, Manchester City dari klub antah berantah sekarang sudah juara Premier League 3 kali gitu. PSG hegemoninya luar biasa. Nah, ini gimana Newcastle nih yang terbaru nih? Newcastle nih. Gimana buat menurut kalian nih? Kita bahas Newcastle juga nih kan? Mending di Wangkong edisi berikutnya lah. Dan Newcastle belum ngapa-ngapain. Iya, belum ngapa-ngapain. Mungkin karena Newcastle berkaca dari Manchester City dan PSG tadi, berkaca atau tidak sejago mereka gitu. belum pintar beradaptasi. Asli belum jauh main ya Newcastle. Ya nantilah jadi buat Newcastle mah ya kita bahas di lain kesempatan aja deh. Oke, sekarang gini, gua terakhir lah ya. Kalau menurut kalian nih, FFP ini tuh perlu apa enggak sih? Perlu banget. Ya, parah. maksudnya kalau misalnya kemarin ya kasusnya Leicester City 2014-2015 itu kan yang diharapkan output dari FFPT gitu. Tim T bisa bersaing secara fair, secara fair betul ya, poin banget lah itu fair. Secara fair gitu. Ini mengurangi hegemoni klub ulah eta deui gitu nu juara teh gitu. Tapi kan di satu sisi juga klub teh eta deui kan, Real Madrid lagi, Barcelona lagi. Iya, itu dia. Selain FFP juga banyak aturan-aturan yang sebenarnya mencegah hal itu terjadi, mencegah sepak bola itu murni dimenangkan di atas lapangan secara fair gitu. Contohnya tadi kalau ngomong Barcelona Real Madrid ya, kan di awal kita ngomong Javier Tebas protes karena Mbappe perpanjang kontrak, protes karena Messi digondol PSG gitu ya. Setiap tahun tuh protes aja terus. Asli.
Padahal sebenarnya dia juga goblok menurut gua mah gitu. Gobloknya apa? Hak siar di La Liga itu pembagiannya nggak rata. 50% itu untuk Real Madrid dan Barcelona, 50% dibagi 18. Anjir. Karunya itu 18 sih. Anak terek Pak, itu 18 kan, jadi gimana mau bersaing. Jadi memang sebenarnya ya, sebenci-bencinya gua ke Atletico Madrid, salut juga sebenarnya itu. Akhirnya bisa merusak hegemoni Barca Madrid ya, nggak hanya Atletico lah, Valencia waktu zaman sempat Benitez ya gitu ya. Tapi ya sekali udah gitu. Sekali ya, Leicester juga kan sekali udah aja. Sekarang mah di papan tengah menuju bawah lagi kan gitu kan. Karena ada ya nggak bisa bohong, betul sepak bola dimenangkan di atas lapangan oleh siapa? Oleh pemain. Nah pemain dibeli pakai apa? Pakai uang. Uangnya punya siapa? Nah itu tadi gitu kan. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau bicara perlu mah perlu, tapi mungkin harus ada perbaikan yang lebih komprehensif. Karena jatuhnya kalau gua lihat ya dengan tadi kelonggaran dan memang sekali lagi ya tim-tim besar punya kapasitas untuk meng-hire expertise ya, orang-orang yang ahli di bidangnya seperti akuntan, lawyer, lebih besar daripada klub-klub kecil. Jadi di ujung-ujungnya mah lolos deh gitu tah. Jadi justru kayak FFP lebih untuk hanya sekedar apa ya? Dimainkan jadi kayak badut. Jadi kayak cuman nih udah ada aturannya buat mencegah itu, bari sebenarnya lebih menguntungkan untuk klub-klub besar. Iya. Gitu sih gitu. Sama ya itu tadi sih ya, tadi diperketat, dipertegas juga tuh. Karena yakin lah itu yang City kemarin 2020 lolos itu pasti ada satu yang miss lah di aturan itu, makanya bisa lolos. Karena kalau secara hukum nggak mungkin kan, udah masuk ke dalam persidangan. Ya intinya udah persidangan, udah keluar udah keluar keputusan hakim gitu. Harusnya kan kalau misalnya udah bener tuh di aturannya kayak gitu, nggak mungkin lah bisa akhirnya cabut. Nah itu sih diperketat, dipertegas soal hukumannya. Jadi maksudnya ya gimana ya? Nah ini nih pasti di mana-mana namanya hukuman bisa dibanding gitu. Betul. Tapi harusnya didesain gitu si hukumnya sendiri teh konkret, dan ya sok aja lu banding, lu kan terbukti salah secara hukum yang udah ditulis dengan baik dan rapih mah gitu kan. Betul. Nah ini ngomongin City tadi lolos banding gitu. Nah yang menarik disimak sebenarnya Barcelona kemarin. Presiden lama minjem sana, minjem sini, minjem sini, pinjol terus. Ya mungkin kalau dalam balik lagi, kalau Joan Laporta presiden barunya tidak dapat memperbaiki kondisi keuangan klub ya dalam beberapa musim, bukan bangkrut, kemungkinan besar akan disanksi nih Barcelona. Disanksi dulu oleh FFP. Kalau bangkrut mah kayaknya kecil lah kemungkinannya, karena sekali lagi Barcelona kan ya secara global presence, secara ini kan dikenal banget lah, klub hebat lah gitu ya, klub. Jadi kalau bangkrut mah enggak, tapi harusnya kalau Laporta gagal nih menyelamatkan kesehatan dari keuangan klub, kemungkinan besar akan disanksi juga sih menurut gua mah, harusnya ya. Harusnya disanksi ya. Tapi panjang lah kayaknya. Panjang ngomong Barcelona dan memang kita kan juga belum tahu, nggak kayak Manchester City, karena kan Manchester City mah sudah lalu kasusnya, jadi kita bisa riset secara komprehensif ya. Kalau Barcelona kan masih banyak tabir-tabir yang belum dibuka gitu. Tabir sur nih. Sudah, baik, cukup ya. Gitu aja lah mungkin dari kami mah. Yang baiknya diambil, nilai moralnya diambil. Yang buruknya ya kalau bisa kasih masukan ke kita, tolong perbaiki. Benar gitu ya kan. Benar. Jangan lupa apa? Like, subscribe, sama komen, sama satu lagi nyalain tuh lonceng di kanan tuh, kanan atau kiri ya, disitulah, supaya nggak ketinggalan konten-konten dari Syutoda Podcast. Oh sama ini gue mau ngasih tahu, Syutoda Podcast sekarang selain ada di YouTube ya, kita dari awal di YouTube juga sekarang sudah ada di Spotify sama Noise. Jadi teman-teman yang punya download aplikasi Spotify dan Noise itu nanti bisa dengerin kita juga Syutoda Podcast di sana gitu. Oke. Sama jangan lupa Twitter kita. Twitter untuk follow tuh. @Syutoda Podcast. Kalau mau berinteraksi langsung dengan kita, mangga aja langsung mention aja di @Syutoda Podcast. Jangan lupa di follow. Sekian dari kami. Gua Arya out. Gua Razan out. Elmi juga out. Bye semuanya. Thank you.